Shalom sidang jemaat, selamat hari Minggu, puji Tuhan, kita bersyukur buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah, walaupun masih dalam keluarga masing-masing, kita percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan boleh limpah, amin. Puji Tuhan, saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan, kasih setia-Mu yang luar biasa menyertai kami sampai minggu ini. Kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah bersama. Oh Tuhan, kami tahu Engkau baik bagi kami. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan. Teristimewa Bapa, kami boleh kembali belajar mengenal akan Engkau lebih dalam lagi. Dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu. Kami rindu dalam ibadah pada minggu ini. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi Bapa. Berkat Tuhan limpah mengalir. Terima kasih Bapa. Kuasa pengurapan-Mu menyertai setiap kami. Kami percayakan juga Tuhan setiap peralatan yang dipakai, biar itu semua boleh berfungsi dengan baik. Kami tolak, kami patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak izinkan kuasa ini bekerja. Kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, beracara dengan leluasa. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah, kami percayakan hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Pimpinan pujian saya serahkan kepada Evangelis Johnson. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang sudah menerima kuasa Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya. Kita bersorak bagi Tuhan, amin. Kita tetap berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau hidup kita persembahkan seluruhnya untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian mengatakan kami terima. Haleluya. Mari angkat suaramu. Berikan hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Kami yang tak ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik suci, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan tak besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Oh, oh, oh. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami
Tuhan, mujizatmu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Kemanapun kita pergi, di situ pasti ada mujizat karena Tuhan, bukan karena kuat kita, tetapi karena oleh Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini itu bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena kekuatan yang daripada Tuhan. Mari datang kepadanya. Haleluya. Kalau harapan kami ya Tuhan, haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kau harapan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan dapat jalani
datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Glory, mari sembah Dia. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau harapan kami Tuhan. Kau dan Dia. Haleluya. 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 Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, oh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, berserah. Berdaulat atas hidupku, berserah. Mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang Tuhan untuk menyaksikan ibadah online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa pujian yang terbaik telah kami berikan, penyembahan yang terbaik telah kami berikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu duduk diam Tuhan sebagai murid-murid-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami akan belajar sesuatu yang baru, kami akan menerima sesuatu yang baru dan boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini, sempurnakan dengan kuasa darah Roh-Mu. Dan kami yakin Tuhan apa yang kami akan hamba-Mu bagikan Tuhan bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat di gereja Rehoboth Shalom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang sama-sama percaya kita katakan bersama-sama, amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian di rumah. Kami mengucap syukur, saya mengucap syukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di depan saudara-saudara semua. Nama saya Steven, saya berasal dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Salam dari Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Yohanes Runkat dan Ibu Christina Runkat pada Jemaat Gereja Rehoboth Shalom. Untuk menikmati ibadah minggu pagi ini dan ikut serta di dalam puji-pujian penyembahan, telah ikut serta dalam puji-pujian penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selama 1 bulan ini Gereja Rehoboth Jemaat Shalom membahas tentang karakter Kristus. Saya percaya ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, sebagai anak-anak Kristus, kita harus mencerminkan karakter Kristus. Sebagai anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bisa mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kita sebagai manusia memiliki karakter sendiri. Kita terlahir sebagai manusia dan kita punya yang namanya karakter kita masing-masing. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Kristus, kita harus belajar tentang apa yang menjadi kesukaan Yesus di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kesukaan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu pentingnya kita belajar tentang karakter Kristus. Dan sharing firman Tuhan saya pada pagi hari ini, saya akan berikan tema lebih penting dari saya. Lebih penting dari saya. Oke, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya manusia itu terlahir sebagai makhluk sosial. Kita semua memerlukan kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup sendiri. Dari ketika kita lahir, kita butuh orang tua kita. Untuk mama kita untuk memberikan kita susu, memberikan kita makan. Ayah kita perlukan untuk mencari uang, untuk memberikan susu dan makanan pada kita semua. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam tujuan itu, contohnya anak kecil tadi ya, yang dibutuhkan tujuan utama dari orang tua yang memberikan makanan, papahnya mencari uang untuk memberikan susu dan mamahnya memberikan susu pada anaknya adalah agar anak itu sehat. Tetapi tahukah saudara bahwa ketika orang tuanya punya maksud yang baik untuk anak itu, orang tuanya punya tujuan yang baik untuk anak itu, diperlukan kerjasama dari anaknya. Karena ada tujuannya adalah anak itu sehat. Tokoh utamanya adalah orang tua anak itu dan tokoh keduanya adalah anak itu. Ketika orang tuanya punya mimpi, punya tujuan menyehatkan anak itu, tetapi anaknya nggak mau dikasih sehat, anaknya diberikan makanan yang baik, tapi anak itu makannya ogah-ogahan, maka tujuannya nggak akan tercapai. Tujuan dari orang tua itu memberikan makanan yang baik tidak akan tercapai. Tujuan orang tua itu melihat anaknya sehat nanti nggak akan tercapai. Tahukah saudara bahwa bantuan dari orang tua aja nggak cukup tanpa adanya kerjasama dari orang yang dibantu. Saya pernah keluar dari kantor saya untuk pergi ke Indomaret. Nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Dan saya perhatikan dari pagi ada seorang bapak yang duduk di pinggir jalan di atas trotoar. Saya lihat ketika saya mau pergi, bapak itu masih ada di situ. Bapak itu masih ada di situ dan saya pergi ke Indomaret, ke minimarket dan saya beli kebutuhan saya dan saya belikan roti buat bapak itu. Dengan tujuan biar bapak itu, saya tahu bapak itu kelaparan gitu. Saya pulang, mau masuk lagi ke kantor dan saya kasih apa yang saya beli itu buat bapak itu. Tahukah respon Bapak Ibu sekalian, respon dari si bapak yang saya kasih roti itu? Responnya gini, dia ngelihat saya gitu, dia terima bungkusannya, dan dia bilang sama saya, mentahnya aja Pak. Maksud saya untuk berbuat baik, maksud saya untuk membantu, agar orang itu terbantu. Tetapi responnya adalah, mentahnya aja Pak gitu ya, mentahnya aja Pak. Jadi tujuannya gak akan tercapai, tujuannya adalah membantu Bapak itu, tapi ternyata bantuan saya itu tidak cukup buat Bapak itu. Segala sesuatu itu harus berlaku vice versa atau bertimpal balik.
Karena ketika kita melakukan sesuatu dengan bertimbal baik atau bekerja sama, maksud dan tujuan dari sebuah event itu akan berarti. Bukankah itu yang diharapkan dari sebuah persatuan? Bukankah itu yang kita harapkan dari sebuah unity? Bukankah itu yang kita harapkan dari sebuah kerjasama? Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dunia saat ini, terutama pada saat pandemi ini berlangsung, sulit bagi kita menemukan sikap yang benar dari seseorang untuk dapat bekerja sama dengan orang yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Semua berpusat pada sebuah pribadi yang namanya saya. Saya paling penting. Saya yang paling utama. Orang lain gimana nanti? Kita semakin terlatih untuk mengutamakan ego kita. Kita semakin terlatih untuk mengutamakan diri kita sendiri. Saya yang paling penting, yang lain gimana nanti? Contohnya, isu yang paling hangat adalah vaksin. Pemerintah kita dengan luar biasa sudah membagikan vaksin untuk orang-orang tertentu dari nakes, orang-orang lansia, sekarang guru. Saya pikir itu sebuah apa yang sangat luar biasa. Tetapi ketika pembagian vaksin untuk nakes dan tiba-tiba ada orang posting di Instagram Stories dia lagi divaksin, dan kita tahu persis dia bukan nakes. Orang-orang sudah terlatih untuk mengutamakan ego kita sendiri, ego mereka masing-masing. Tidak mengagetkan ketika kita melatih ego kita lebih baik daripada orang lain, kita tidak dapat mengapresiasi dengan baik kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita. Yang penting ya saya, orang lain urusin belakangan. Hal ini yang kemudian menyebabkan kekacauan yang disebutkan sebagai perpecahan. Banyak usaha bubar, banyak pertemanan bubar, banyak gereja bubar. Karena apa? Satu hal, ego masing-masing yang diutamakan. Kita tidak mengapresiasi kehadiran orang lain di dalam kehidupan kita. Yang penting saya, yang penting saya. Kita baca di satu ayat yang udah sering banget bulan ini kita baca. Di Filipi 2 ayat yang pertama sampai keempat. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Filipi 2 ayat yang pertama sampai keempat. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada pagi hari ini kita mau belajar dari jemaat Filipi. Alkitab katakan bahwa jemaat Filipi sebenarnya adalah jemaat yang baik. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, Paulus banyak memberikan pujian pada jemaat di Filipi ini. Seperti di Filipi 1 ayat kelima. Paulus mengatakan seperti ini. Aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Karena kerjasama yang kamu berikan dalam pemberitaan Injil sejak hari pertama sampai sekarang. Atau di Filipi 4 yang ke-10 dikatakan seperti ini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Filipi merupakan gereja jemaat yang cukup baik. Banyak pujian yang Paulus berikan pada jemaat Filipi ini. Tetapi Filipi bukan jemaat yang sempurna. Filipi adalah jemaat yang baik, tapi Filipi bukan jemaat yang sempurna. Karena apa? Ternyata di dalam jemaat ini terdapat perpecahan. Dan itu yang menjadi teguran dari Paulus bagi jemaat di Filipi. Kita lihat di Filipi 4 yang kedua dikatakan Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus menginginkan
kesatuan gereja di Filipi. Dan Paulus sangat bersuka cita kalau gereja Filipi itu bisa bersatu. Bukankah itu yang harus menjadi karakter orang Kristen? Bukankah itu yang harus menjadi kerinduan bagi setiap orang Kristen? Karena apa? Di Matius 5 ayat 9 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga seharusnya selalu senang kalau gereja bisa bersatu. Sehingga seharusnya selalu senang kalau komunitas bisa tetap bersatu. Sehingga harus senang kalau misalnya keluarga Kristus bisa selalu bersatu. Tetapi anehnya ada orang-orang Kristen tertentu yang senang kalau melihat suatu perpecahan terjadi. Apalagi kalau itu adalah gereja saingannya. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita bahagia kalau melihat tempat usaha teman kita yang menjadi saingan kita berantem dan hancur berantakan. Kita bahagia kalau melihat gereja saingan kita terpecah dan hancur berantakan. Bahkan ada juga orang Kristen yang kerjanya menyebarkan gosip atau fitnah hingga memecah gereja. Kita lihat di Lukas 13 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di sini judul perikopnya adalah dosa dan penderitaan. Ada sebuah cerita yang luar biasa di mana ada beberapa orang yang datang pada Yesus untuk menyampaikan kabar bahwa ada beberapa orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang akan mereka persembahkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Pada waktu itu datanglah pada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku padamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Di sini ceritanya ada beberapa orang yang menyampaikan sebuah kabar yang mereka juga sebenarnya tidak tahu pasti kejadian aslinya seperti apa. Mungkin mereka sering lihat gosip gitu ya. Atau enggak, kalau zaman sekarang mereka suka baca majalah-majalah tentang azab gitu ya. Mereka mikir ini ceritanya ini ada orang-orang yang mati dibunuh sama Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah korban sembelihan mereka sendiri. Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Tapi apa respon Yesus? Respon Yesus, sangkamu orang-orang yang mati itu dosanya lebih gede daripada semua orang Galilea yang lain. Dia bilang enggak, tapi kalau kamu enggak bertobat dari kelakuan kamu, kamu akan menerima apa yang kamu beritakan itu. Kalau saudara adalah orang Kristen seperti itu, yang suka perpecahan, yang suka dengan ketidaksehatian, yang suka dengan gosip sehingga menyebabkan perpecahan, kita harus bertobat. Karena apa? Karakter Kristus yang utama adalah kita sebagai anak-anak Kristen, orang-orang Kristen membawa damai. Membawa damai. Bagaimana caranya kita dapat bersatu? Bagaimana caranya kita dapat unity? Karena dari awal sudah disebutkan bahwa Yesus suka sekali dengan namanya persatuan. Yesus suka sekali dengan namanya unity. Yesus suka sekali dengan namanya
perdamaian di antara saudara-saudara seiman. Yang pertama, poin yang pertama bisa kita catat dengan cepat. Tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Dia terdapat pada Filipi 2 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Di dalam NIV dikatakan do nothing out of selfish ambition or vain consult. Dengan jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Wajar bagi kita semua untuk mau dipuji. Siapa sih yang gak mau dipuji? Wajar bagi kita semua untuk suka menerima pujian daripada orang lain. Wajar bagi kita untuk meninggikan, punya keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Tetapi tahukah saudara semua bahwa keinginan kita untuk meninggikan diri sendiri selalu menyebabkan sesuatu yang namanya persaingan. Dan persaingan lalu menimbulkan ketidaksenangan, permusuhan. Karena itu renungkanlah apakah dalam diri saudara ada egoisme atau keinginan untuk menonjol daripada orang lain atau menyombongkan diri. Di dalam gereja ada 2 WL nih, sama-sama bagus, sama-sama suka dipuji. WL yang ini suaranya bagus, WL yang ini leading worship-nya bagus. Lalu mereka bersaing. Kalau acara besar, biasanya Pak Gembala menunjuk saya untuk memimpin puji-pujian. Sekalinya tidak dipilih, dia bete. Dia tidak senang. Karena apa? Biasanya kalau acara besar, saya yang dipilih untuk memimpin puji-pujian. Terjadi persaingan, terjadi sikut menyikut, terjadi ketidaksenangan, terjadi permusuhan. Kalau ada, bertobatlah sebelum hal ini memecah gereja kita. Ada yang jadi jemaat favorit, ada yang dekat sama gembalanya, ada yang dekat juga sama ibu gembalanya. Kalau ibu gembala sukanya main ke tempat yang seperti ini. Kalau Pak Gembala sukanya main ke tempat yang ini. Dua-duanya merasa dekat dengan gembalanya. Dua-duanya selalu membandingkan apa yang telah dia lakukan untuk gereja dan gembalanya. Kalau ada orang-orang seperti itu di dalam gereja Tuhan, bertobatlah karena hal-hal seperti ini bisa memecah gereja saudara. Yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Yang kedua, rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Ayat yang 3b. Dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita berusaha untuk bersatu, maka kita akan berusaha untuk mendekat satu sama lainnya. Tetapi hal ini bisa membuat kita semakin melihat kejelekan orang lain. Karena kita udah dekat. Karena kita sudah dekat, kita makin mengenal satu sama lainnya. Dan kita makin melihat kejelekan saudara seiman kita. Sehingga bisa menyebabkan kita bahkan menjadi tidak lebih suka lagi sama saudara seiman kita. Karena itu ayat 3b ini penting sekali bagi kita semua. Kita harus menganggap saudara seiman kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Ini tidak berarti bahwa kita harus menganggap bahwa saudara seiman kita lebih baik dari kita dalam segala hal. Jadi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menganggap saudara seiman kita lebih baik daripada diri kita sendiri? Yang pertama, kita harus introspeksi diri. Kita harus menyoroti bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita punya kelemahan-kelemahan yang mungkin apa yang menjadi kelemahan kita adalah kelebihan daripada saudara-saudara seiman kita. Kita harus melakukan introspeksi. Kita harus menyoroti kebaikan orang lain. Mungkin semakin mengenal kita dengan orang lain,
semakin tahu kejelekannya, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa di balik semua kejelekannya dia ada kebaikannya. Kita lihat kebaikannya. Siapa tahu kebaikan yang dia punya merupakan kelemahan kita. Bukankah itu fungsi dari tubuh Kristus untuk melengkapi satu sama lain? Bukankah itu fungsi dari saudara seiman untuk melengkapi satu sama lain? Yang ketiga, menyoroti karunia orang lain yang tidak kita punyai. Dikatakan bahwa rendah hati itu tidak sama dengan rendah diri atau inferior. Kalau rendah diri ya memang kita merasa tidak layak aja, mengakibatkan kita tidak mau melakukan apapun. Sedangkan rendah hati, biasanya orang-orang yang rendah hati justru skillful dan bisa melakukan apapun. Tetapi dia memanage hatinya supaya memanage hatinya sedemikian rupa supaya tidak sombong di hadapan orang lain. Yang pertama, tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Yang kedua, rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini ada hal-hal yang perlu kita renungkan sebagai tubuh Kristus. Kita cek introspeksi diri kita. Apakah kita semua hanya memperhatikan kerohanian diri kita sendiri? Apakah kita justru memperhatikan juga kerohanian dari saudara-saudara seiman kita yang lain? Apakah kita prihatin kalau misalnya ada saudara-saudara seiman kita yang tidak datang ke gereja, tidak ikut kebaktian online? Kalau misalnya jemaat Kristus, saudara-saudara yang menyaksikan ini adalah jemaat yang aktif melayani, maka saudara tidak bisa santai di dalam kehidupan kerohanian saudara-saudara sekalian. Seharusnya hal-hal tersebut menjadi beban yang memberatkan pikiran saudara-saudara sekalian. Ingat bahwa kita datang harus melayani. Seperti Kristus yang datang ke dunia untuk melayani umat manusia. Yang ketiga adalah jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kenapa 3 poin itu ada? Karena poin keempat ini, meneladani Yesus Kristus. Kita hanya bisa sehati, sepikir, dan seperasaan dengan Yesus kalau kita banyak bersekutu dengan Kristus. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, ketika kita meluangkan waktu kita untuk selalu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, seharusnya kita tahu di mana hati Kristus berada, di mana hati Yesus berada, di mana hati Bapa berada. Hati Bapa itu untuk teman-temanmu, di depan, di belakang, di kanan, kiri, di dalam gereja. Hati Bapa itu untuk rekan-rekan satu komselmu. Hati Bapa itu untuk rekan-rekan satu tempat kerjamu. Hati Bapa itu untuk rekan-rekan satu pelayananmu. Hati Bapa itu untuk rekan-rekan satu gerejamu. Karena itu pikirkan, apakah kita sudah punya koneksi yang baik dengan Tuhan? Ketika kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan, merupakan hal yang tidak sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa saudara saya lebih penting dari saya. Untuk ketika kita punya koneksi yang baik dengan Tuhan, tidak sulit bagi kita untuk berkata bahwa saudara saya jauh lebih penting daripada saya. Perkataan lebih penting dari saya ini bukan hanya sekedar perkataan biasa, tetapi butuh perjuangan untuk mengucapkannya. Perkataan lebih penting dari saya ini bukan hanya sekedar perkataan yang biasa kita ucapkan, tetapi perkataan lebih penting dari saya ini lebih bermakna ketika kita tahu kenapa kita harus mengatakan hal tersebut, kenapa kita harus mengucapkan hal tersebut, kenapa kita harus melakukan hal itu. Fokus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk kamu dan saya. Kalau kita mengatakan hal seperti itu hal yang mudah. Kristus datang ke dunia ini untuk kamu dan saya. Tetapi ketika kita melakukannya,
hanya untuk diri saya sendiri dan melupakan kamunya, itu menjadi masalah besar bagi orang-orang Kristen. Menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter dengan Kristus, kita harus tahu di mana letak hati Tuhan berada dalam kehidupan. Menjadi serupa dengan Kristus, kita harus tahu apa menjadi concern utama Kristus ketika dia datang ke dunia untuk melayani kita bersama. Menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, kita harus tahu apa yang akan Kristus lakukan di dalam kehidupan dia sehari-hari ketika dia ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Dan biar Tuhan apa yang kami dengar hari ini Tuhan, tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tetapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan akan menjadi lebih relevan Tuhan ketika kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami minta ampun Tuhan kalau terkadang kami berpikir bahwa diri kami lebih penting daripada orang lain. Kami minta maaf Tuhan, minta ampun Tuhan kalau terkadang kami menyatakan bahwa apa yang kami bisa lakukan Tuhan lebih daripada orang lain Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami dengan sebuah komitmen yang baru Tuhan. Komitmen yang rindu Tuhan untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami berkomitmen Tuhan untuk melihat sekeliling kami, komunitas kami, gereja kami, jemaat yang lain Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang penting juga di hadapan Kau. Ajarkan kami selalu Tuhan untuk caranya untuk melayani Tuhan. Tidak hanya menjadi pelayan yang harus dilayani Tuhan, tetapi sungguh pelayan-pelayan yang mau melayani. Karena ketika kami bilang karakter Kristus, ketika kami bilang apa yang menjadi kerinduan Kristus, kami harus tahu bahwa kami juga harus melakukan seperti apa yang Kristus lakukan di dalam dunia ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat. Minggu ini kita sudah diberkati dengan luar biasa, baik melalui pujian, melalui kebenaran firman Allah. Betapa luar biasa kekayaan kebenaran firman Allah. Biar ini boleh menjadi berkat bagi kita, untuk kita hidup meneladani karakternya Kristus. Saya ucapkan terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah pada minggu ini. Kiranya Tuhan pakai terus lebih hari lebih heran untuk memuliakan nama Tuhan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada sidang jemaat yang dengan setia menopang, mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Rehoboth Shalom dengan doa, dengan dana-dana yang sudah saudara salurkan, baik persembahan, persepuluhan, kiranya ini juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya mari sidang jemaat kita bangkit bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh diberkati saat kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami diberkati saat firman Allah disampaikan. Biarlah Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, untuk kami menganggap satu dengan yang lain lebih penting dari kami Tuhan, agar kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa buat pesan-pesan firman Allah yang boleh menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, baik dalam tiap-tiap rumah tangga, keluarga demi keluarga. Anak-anak mereka juga diberkati, usaha pekerjaan sidang jemaat diberkati. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan
buat kasih setiamu yang menyertai kami sampai hari ini Bapa. Biarlah kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Kami boleh diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami juga boleh Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan. Kami bawa juga buat hamba-hamba Tuhan yang akan melayani minggu depan. Persiapkan mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu yang luar biasa. Segala puji hormat kami panjatkan hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sedang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.